Selamat hari Minggu adik-adik. Halo adik-adik dan keluarga di rumah, gimana kabarnya semua? Tetap sehat dan bersemangat kan? Bersyukur banget ya karena sampai hari ini setiap minggu kita masih bisa dan boleh beribadah di IHMPA Shalom Depok. Adik-adik masih inget gak nih sama kakak-kakak yang ada di sini sekarang? Gimana kalau kita kenalan dulu yuk sama pelayan kita hari ini? Ada Kak Yakobus di gitaris, ada Kak Ecis di kahonis, ada Kak Vivi dan Kak Brigit sebagai liturgos. Kak Brigit, kita mau memulai ibadah pada hari ini. Gimana kalau kita nyanyi lagu yang bikin semangat sambil gerakan badan gitu Kak? Biar adik-adik di rumah juga nggak ngantuk lagi. Hari ini kita angkat pujian Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kak Vivi, kayaknya masih kurang semangat nih Kak. Kayaknya kita perlu nyanyi satu pujian yang ceria lagi, biar adik-adiknya semangat juga nih Kak kayak kita. Gimana kalau kita nyanyi lagu Roti dan Mentega? Boleh tuh Kak? Musik. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku kan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Nah, udah semangat kan? Masih tetap berdiri ya. Sekarang kita akan masuk pada saat teduh. Adik-adik kakak ajak untuk lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, dan fokus. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Masih berdiri ya adik-adik? Adik-adik, sebagai anak Tuhan, kita harus selalu bersyukur ya, karena banyak sekali berkat yang Tuhan berikan untuk kita. Rasa syukur kita bisa dilakukan dalam bentuk melakukan hal-hal yang baik, misalnya membantu orang lain. Karena kita adalah cerminan dari firman Tuhan, sehingga menjadi teladan, maka dari itu, mari kita angkat pujian dari KC 185, Aku gereja, kau pun gereja. Aku gereja, kau
Adik-adik, sekarang kita akan berdoa untuk membuka ibadah kita. Kakak harap adik-adik bisa berdiri dengan tenang ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas pagi hari yang cerah ini. Terima kasih atas pertolongan Tuhan, atas nafas kehidupan baru. Sekarang kami ingin beribadah, ingin memuliakan dan memuji nama Tuhan. Berkatilah kami nanti dan mendengarkan firman Tuhan agar kami bisa mendengarkan dengan baik dan melakukannya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur Pujian. Mazmur Pujian pada hari ini diambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 5. Udah ketemu belum nih? Kalau masih kesusahan, nyari sendiri boleh kok minta tolong sama mama, sama papa yang mendampingi adik-adik ya. Dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 5 yang berbunyi demikian. Mazmur 1 ayatnya yang pertama sampai dengan yang kelima. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Dari Mazmur yang sudah kita baca tadi, kita bisa mengambil kesimpulan kalau kita harus bersyukur karena sedari kecil sudah diajarkan untuk hidup di dalam kebenaran dengan mengikuti aturan Tuhan Yesus ya. Mazmur ini juga mau mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Maka dari itu, kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyikan pujian yang diambil dari Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak berharap adik-adik bisa mendengarkan dengan tertib ya. Untuk adik-adik yang sudah bisa baca tulis, boleh loh untuk membuat catatan kecil tentang cerita yang disampaikan nanti. Mari siapkan hati dan pikiran kita dengerin firman yuk hari ini. Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat ya. Hari ini Kariska mau memberitakan firman Tuhan untuk adik-adik kelas 1, 2, dan 3. Kariska mau absen dulu nih. Kayaknya Kariska udah lama banget nggak ngajar kelas kecil deh. Ada Karina, terus ada Renaya, ada Xavier, ada Nathan, ada Givan, ada Cecilia. Siapa lagi ya? Ada Jessie. Terus ada Mia Mori, ada Abigail, ada Genevieve, ada Kennard, banyak ya. Nah, sekarang Kariska mau memberitakan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Kariska mau ngomong nih, Kariska tuh sama kakak-kakak yang lain tuh kangen banget sama adik-adik semua yang ada di rumah. Kita tuh semua kangen, kita pengen banget bisa beribadah bareng-bareng lagi di gereja, di ruang Paulus, di ruang sekolah minggu kita. Tapi keadaan kita masih nggak memungkinkan, jadi kita semua harus tetap beribadah di rumah secara online. Nggak apa ya adik-adik, yang penting adik-adik semua dan kakak-kakak yang lain juga dalam keadaannya sehat. Nah, sekarang kita mau buka Alkitab kita mau baca firman hari ini dari kitab 1 Tesalonika 1 ayat 6 sampai 10. Dibuka Alkitabnya, 1 Tesalonika 1
ayat 6 sampai 10. Kitab 1 Tesalonika ada di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru ya adik-adik? Ya, betul, ada di Perjanjian Baru. Kalau udah ketemu Alkitabnya, bahan bacaannya, kita taruh lagi. Sekarang kita mau berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih banyak Tuhan untuk segala berkat serta penyertaan-Mu hari ini, sehingga Engkau masih memberikan kami semua kesehatan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, Kau berkati kami, biarlah kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan dan aktivitas kami sehari-hari. Inilah kami ya Tuhan, menyerahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita buka kitabnya dari 1 Tesalonika 1 ayat 6 sampai 10 yang berbunyi demikian. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 6 sampai 10 yang berbunyi, "Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang." Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 1 Tesalonika 1 ayat 6 sampai 10. 1 Tesalonika 1 ini adalah surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di kota Tesalonika. Nah, adik-adik, Rasul Paulus ini adalah rasul yang begitu luar biasa, yang begitu hebatnya. Walaupun kakinya dalam keadaan sakit, terus dia dipenjara di kota Roma, tapi dia tetap memperhatikan jemaatnya yang dia layani. Rasul Paulus ini juga punya teman, namanya Om Silas dan juga Om Timotius. Isi dari bacaan hari ini adalah betapa bahagianya Rasul Paulus mendengar bahwa jemaatnya dulu yang dia layani di kota Tesalonika menjadi bagus, menjadi keren, dan juga menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Kok bisa ya adik-adik? Tentu aja bisa, karena Rasul Paulus tekun memberitakan firman Tuhan. Karena ketekunan ini Rasul Paulus mendapatkan buah. Buahnya ini yang tadi yang Kariska sebut, jemaat-jemaat di Tesalonika itu menjadi keren, menjadi bagus, menjadi teladan. Nah, kalau misalkan Kariska tanya, kalau kita dikasih pilihan, ada 2 pohon. Pohon yang pertama, ini pohonnya rimbun, lebat, terus banyak buahnya. Dan pohon yang satu lagi itu kering, gak rimbun, terus gak berbuah. Adik-adik pilih yang mana? Kalau Kariska sih pilih yang ada buahnya, biar buahnya bisa Kariska makan, biar bisa Kariska nikmati. Juga bisa Kariska bagi-bagiin ke orang lain supaya jadi berkat. Nah, rupanya Rasul Paulus melihat jemaat-jemaat di kota Tesalonika ini sudah menghasilkan buah-buah yang selama ini ditanam oleh Rasul Paulus, yaitu menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka, jemaat di Tesalonika, juga sudah berani meninggalkan ajaran lama seperti menyembah berhala, percaya kepada bintang, ramalan, dan lain-lainnya. Hidup mereka juga berubah adik-adik. Mereka menjadi teladan, mereka percaya sama Tuhan Yesus, mereka melakukan kebaikan, punya pengharapan sama Tuhan Yesus, dan masih banyak hal-hal baik yang mereka lakukan. Keren banget ya adik-adik, yang tadinya mereka nggak percaya sama Tuhan Yesus,
terus diberitakan firman oleh Rasul Paulus, sekarang mereka jadi percaya dan juga menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Tapi keteladanannya jemaat di Tesalonika ini nggak hanya tersebar di jemaat Tesalonika aja, tapi di kota-kota lain juga mendengar bahwa jemaat di Tesalonika ini menjadi teladan seperti di kota Makedonia dan di kota Akaya. Nah, adik-adik, kita mau belajar dari jemaat Tesalonika ini. Kalau mereka aja bisa jadi teladan, tentu aja kita juga bisa jadi teladan untuk orang lain. Apa aja sih adik-adik yang bisa kita lakukan untuk bisa jadi teladan? Yang paling pertama, yang paling simpel, sebagai anak-anak Tuhan, yang bisa kita lakukan untuk menjadi teladan adalah berdoa. Berdoa setiap hari, membaca Alkitab, bersaat teduh. Ayo, siapa di sini yang jarang-jarang baca Alkitab kalau pagi? Angkat tangannya. Wah, Kariska kayaknya lihat nih banyak ya. Jangan kayak gitu ya adik-adik. Kalau bangun pagi, langsung berdoa dulu, bilang terima kasih, sudah dijaga tidurnya, sudah dijaga bobonya, sehingga kita masih bisa bangun pagi. Terus kalau sudah berdoa, misalkan adik-adik punya Alkitab sendiri, adik-adik baca Alkitab, atau enggak minta tolong mama bacain aku Alkitab dong, aku mau bersaat teduh. Nggak apa-apa adik-adik, pelan-pelan. Memang susah sih, kadang males, kadang udah kesiangan, pengennya langsung mandi terus langsung sekolah online. Tapi kita sempetin dulu untuk berdoa sebentar aja. Kan gak nyampe 5 menit kita berdoa, paling cuma 2 menit, ya kan? Nah, yang kedua, teladan yang kedua adalah kita bisa membantu orang tua di rumah, bisa membantu mama, bisa membantu papa. Ngapain Kak bantuinnya? Pertama kita bisa ngerapihin tempat tidur. Kalau bangun tidur, kita rapihin spraynya, kita taruh, kita susun lagi yang baik, guling dan bantalnya. Terus kita bisa balikin handuk ke jemuran abis mandi, ya kan? Siapa yang kalau abis mandi sukanya naruh handuk di kasur? Ntar kasurnya jadi basah, jadi lembab, jadi bau, terus jadi sarang kuman. Terus kalau selain itu, bisa juga kalau kita habis main, kita beresin lagi mainan kita ke tempatnya. Atau enggak, kalau misalkan kita habis sekolah online, kan sekarang sekolahnya pakai handphone atau pakai laptop ya adik-adik. Buku-bukunya diberesin, pensil-pensilnya diberesin, dibalikin ke tempatnya. Dan masih banyak lagi teladan-teladan yang adik-adik bisa lakukan di rumah adik-adik. Nah, masih ada lagi nih, satu lagi, nggak kalah pentingnya. Untuk menjadi teladan, di masa pandemi seperti ini, adik-adik bisa menerapkan 3M. Betul, 3M. Ayo, ada yang ingat nggak? Kayaknya adik-adik kelas 1, 2, 3 udah tahu ya, 3M itu apa aja? Mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Tapi, Kariska saranin, kalau misalkan adik-adik nggak penting-penting banget, nggak usah deh keluar rumah. Misalkan mama mau ke pasar, mama mau ikut, nggak usah, adik-adik di rumah aja. Adik-adik di rumah bisa main, bisa nonton, nggak apa-apa. Terus misalkan mamanya mau pergi kemana, kalau nggak penting-penting banget, nggak usah ya adik-adik. Karena kan di luar sana banyak banget virus, banyak banget. Kita nggak tahu nih virus-virus itu udah nempel di mana-mana aja, terus kita pegang, kayak gitu. Tapi kalau memang misalkan harus banget adik-adik keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan apa nih yang Kariska pakai? Masker. Terus rajin-rajin harus cuci tangan, bawa hand sanitizer ya di tasnya, dan juga jangan dempet-dempetan sama orang, jangan nempel banget, jangan. Kan kita juga nggak tahu orang itu bawa virus apa. Kalau nempel di kita terus masuk ke tubuh kita, nanti kita jadi sakit. Nah, sikap teladan yang kita lakukan ini adalah ketekunan, termasuk dari cara kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau kita sudah menjadi teladan, kita sudah melakukan kebaikan, itu adalah cara kita bersyukur atas berkat-berkat dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan berkat dan juga sudah menyelamatkan hidup kita. Nah adik-adik, aktivitasnya nanti akan disampaikan oleh Kak Olen. Jangan lupa untuk dikerjakan. Kalau adik-adik sudah tekun mengerjakan aktivitas, adik-adik sudah menjadi teladan supaya teman-teman yang lain, teman-teman yang belum mengerjakan aktivitas, jadi dia ngerjain teladan ya, dia ngerjain aktivitas ya, Ebi ngerjain aktivitas ya, Jenny ngerjain aktivitas ya. Jadinya teman-teman yang lain jadi ikut semangat untuk ngerjain aktivitas. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan dari Kariska. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Sekarang Kak Olen mau kasih aktivitas untuk adik-adik kelas AK, kelas 1, 2, sampai 3.
Aktivitasnya apa sih Kak? Yang pertama kita ke bahan dan alatnya dulu ya. Di sini ada stick ice cream, lalu ada spidol berwarna, ada kertas origami, gunting, dan juga double tip. Cara pembuatannya, yang pertama adik-adik membuat suatu pola berbentuk vas bunga, berarti bentuknya trapesium ya adik-adik. Adik-adik buat, nanti jadinya itu kayak gini. Nih, adik-adik buat 2 ya, buat 2 vas bunga. Habis itu nanti adik-adik double tip vas bunganya di bagian bawah, kiri, dan juga kanan. Yang atasnya nggak usah di double tip ya. Kalau misalkan udah, tinggal adik-adik hubungkan deh di lemnya. Nanti jadinya kayak gini, tuh ada 2 sisi kan. Nah, step selanjutnya, di sini ada stick ice cream. Adik-adik double tip di bagian bawahnya, depan dan juga belakang. Kalau udah, nanti tinggal dimasukkan ke dalam vas bunganya kayak gini. Bentar ya. Nih kayak gini deh. Nah, habis itu tinggal adik-adik double tip lagi di bagian depan. Lalu adik-adik buat pola berbentuk bunga. Habis itu adik-adik gunting ya. Nanti jadinya itu kayak gini. Tuh kayak bunga kan. Tinggal adik-adik tempel deh di bagian stick ice creamnya kayak gini. Nah, nanti jadinya tuh bakal kayak gini adik-adik. Kalian di sini bikinnya 3. Nah, nanti yang bagian tengah adik-adik tulis aku mau jadi teladan. Di bagian kiri dan juga kanannya di sisa bunganya adik-adik tulis cara teladan adik-adik di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Kayak gitu adik-adik, nanti tinggal adik-adik hias deh sebagus dan sekreatif mungkin. Udah deh kayak gitu, nanti jangan lupa difoto dan juga dikirimkan ke WhatsApp grup PKTH Shalom Depok. Kalian tunggu ya. Gimana cerita yang sudah disampaikan pada hari ini adik-adik? Seru banget kan? Kakak berharap firman tadi dapat bertumbuh dan berbuah di dalam diri adik-adik ya. Dan jangan lupa untuk kerjakan aktivitas yang sudah diberitahu tadi ya. Sekarang tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Persembahan yang adik-adik kumpulkan dapat disatukan dengan persembahan mama, papa, dan orang-orang yang ada di rumah. Persembahan yang sudah terkumpul bisa dikirimkan ke gereja pada hari Selasa sampai Sabtu mulai pukul 10 pagi sampai 3 sore, atau bisa dengan men-scan barcode yang ada di sini. Kak Brigit dan adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan warta PA nih. Yang pertama, kami Kakak Layan PKPA Shalom Depok mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik dan juga kakak-kakak Layan yang berulang tahun pada tanggal 22 sampai dengan 28 Februari 2021. Tuhan Yesus memberkati pertambahan usia adik-adik dan kakak Layan sekalian. Yang kedua, adik-adik diharapkan untuk menuliskan absensi kehadiran ibadah di kolom komentar di bawah ini ya. Contohnya, Brigit kelas 2, strip sudah beribadah. Untuk adik-adik yang belum bisa menulis, boleh loh untuk meminta bantuan ke mama atau ke papa, atau orang-orang lain yang mendampingi adik-adik sama beribadah. Adik-adik atau papa dan mama yang mendampingi adik-adik selama ibadah ini, apabila ada kritik dan saran yang ingin disampaikan terkait ibadah IHMPA online ini, dengan sangat terbuka bisa disampaikan ke kakak-kakak Layan PKPA Shalom Depok melalui WhatsApp dan mengisi link ini. Nah, kritik dan saran yang sudah diberikan akan kita terima dan nantinya akan diterapkan di ibadah IHMPA online ini supaya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Adik-adik dan Kak Vivi, jangan lupa ya, minggu depan kita tetap beribadah bersama-sama lagi di ibadah hari Minggu Pelayanan Anak GPIB Shalom Depok. Tetap jam 7 pagi ya di channel GPIB Shalom Depok, oke? Kak Yakobus, Kak Ecis, Kak Brigit, dan adik-adik yang ada di rumah sekarang, kita telah tiba di penghujung ibadah hari ini.
Gak kerasa ya, semoga firman Tuhan yang sudah kita dengar dan renungkan tadi dapat menjadi berkat untuk adik-adik ya. Kak Vivi dan juga adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kakak undang adik-adik untuk kembali bangkit berdiri. Kita akan menyanyi lagu penutup yang terambil dari Kidung Ceria 345, Oh Berkati Kami. Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu, wajah-Mu kiranya ramah bercahaya pada kami, berikanlah damai dan sejahtera. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sekarang kita sudah berada di penghujung ibadah. Tadi kita udah nyanyi, kita udah dengerin firman Tuhan, kita udah baca mazmur, kita udah berdoa. Sekarang tiba waktunya untuk kita menutup ibadah kita pada hari ini. Kariska harap ibadah kita hari ini adik-adik boleh mengikutinya dengan baik. Terus firman yang tadi sudah disampaikan oleh Kariska boleh adik-adik terapkan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari untuk menjadi seorang teladan. Nah, sekarang kita mau tutup ibadah kita hari ini dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih banyak Tuhan untuk segala berkat serta penyertaan-Mu pada kami. Tuhan, kami sudah boleh menyelesaikan ibadah kami hari ini. Terima kasih banyak. Biarlah firman yang tadi boleh kami dengarkan, boleh adik-adik terapkan dalam kehidupan adik-adik hari lepas hari, dan juga adik-adik boleh menjadi berkat dimanapun adik-adik berada. Kau berikan mereka selalu kesehatan, kekuatan, juga beserta dengan kedua orang tua, beserta dengan keluarga yang ada di rumah, kakak, adik, omah, ataupun opa. Biar Engkau selalu memberikan mereka juga kekuatan, kesehatan dalam menjalani kehidupan mereka hari lepas hari. Biarlah adik-adik boleh menjadi teladan dan juga boleh memiliki pengharapan akan Kristus. Menyerahkan seluruh ibadah kami hari ini. Inilah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai bertemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.